qasru salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya mbok pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik. Sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terlikur, lelatul. Soalnya wis gumen be wong-wong, bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak ngalami ingdar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhannasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhannasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah, wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab, fahum mongko te wong akeh la yuminuna ora iman sapa akeh. Il aksaru tegese te akeh wong ora iman. Zaman niku maksudnya. Ya, maksudnya zaman itu. Tapi jengben nggih mboten ngerti. Tapi mungkin ba'da Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa? Matahari terbit dari napa? Barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atamna ingsun jalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalem gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma gambar bi antu dhamma gambar arfento dewi
kumpulno ilaiha maring anak apa di tangan. Di anal gila karon saat meneh wil iku yajma'u iso ngumpulno apa wil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu. Gulu guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene ki unuk, kene ki nakher. Lah gulun niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa ngene jenenge? Jithok niku jithokne. Sing guri-guri. Faya mengkote tangan ila aidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udzakonin waya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek ijo manen. Fahum mengkote wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusaum ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus. Menen dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik ku top. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir ku sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe rak sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok, tadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah melane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo yo napa? Dengkul nemplek dagu, paham ya? Tangan nemplek jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung no, melane wong kuno nak dene bun neraka iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usaum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dumai sin sudan fil maudhi ing dalam panggonan loro. Fa akhsena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh la sirun rane ngali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasé kufar. Nak cara maksudé kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar, mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji. Ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang ora ngaji dhewe. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak kowe dudono rekaman. Iku apik zaman akhir ngono wis maju. Sok sing rido Kang. Enak kok Kang dadi orang alim kowe enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua apa? Dan para
Penggemarnya iku ora usah alim, Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari gak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah. Saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, nggak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Wasawana ni padha uga ale ngatasi wong akeh angger tau te ngekek peringatan sira gumeng wong akeh tahqiqil hamzatin angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifin wa bon alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khali. Amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyialan wedi sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah, apa? Ya namanya ini wa khosya lan di sapa wong ar-Rahman ing wasi Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiruhu mongko ngeke berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajring karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi nguripno ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa naktu bulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustunna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati kemudian dosa-dosane melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalannya lah, nggo jalan kalau durung ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan cung dhisik bapak ra paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sampean anakmu tuku jalan takoki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham padha. Wis stop, wis, stop. Jelas ya gitu anak tubuh mangkodamu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Mbok ya orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat."
Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa, biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Robbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak digo zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Robbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae, maksudnya biasa wae. Maksudnya aku mau cerita. Kue gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kue ra ngaji, aku golek murid kok kue gampang. Kue golek guru kok aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gubedi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine, paling kenangane apa? Gudi larang. Tapi baru kayak nasi mojo kemudian bisa. Ini juga asar. Cuman kau oleh niru, aku semati ngorek jalan. Oleh niru. Tapi ojo niru sesate. Kau nang jadi karu-karuan. Jadi Imam Suyuti loh. Tafsirku udah di ngono. Udah dirusak kabeh. Wa atharohum mastun nabihi ba'dahum. Kalau suwun nggih dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in lan ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasir utawa nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasir. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ahsaina kullu shay'in ahsai. Nah, berarti namanya wa kullu shay'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kulasain lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsana tegese ngitung ingsun ing sek. Dobat nau tegese ngitung ingsun ing sek fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas. Kitabin tegese kitab bayin kang jelas. Wa al kitabul bayin iku Allahul mahfuz lah mahfuz. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.